mengenai pengertian nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk di dalam masyarakat. Selanjutnya adalah macam-macam nilai. Menurut Notonegoro, nilai sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu adalah nilai material. Nilai material adalah segala sesuatu yang berguna bagi semua manusia. Contohnya adalah sandang, pangan, dan papan. Yang kedua adalah nilai vital. Nilai vital adalah segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Contohnya, cangkul berguna bagi petani, sepeda motor berguna bagi tukang ojek, buku berguna bagi siswa. Yang ketiga adalah nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kebutuhan rohani manusia. Nilai ini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah nilai kebenaran, yaitu nilai yang bersumber dari akal manusia dan diikuti oleh fakta-fakta yang telah terjadi. Contohnya adalah bumi itu berbentuk bulat, matahari adalah bintang, garam rasanya asin, gula rasanya manis, manusia memerlukan oksigen untuk bernafas. Hal-hal tersebut merupakan suatu kebenaran dan telah memiliki fakta-fakta yang telah terjadi. Yang kedua yaitu adalah nilai keindahan, yaitu nilai yang bersumber pada unsur-unsur perasaan atau isi jiwa seorang mengenai keindahan atau estetika. Contohnya yaitu adalah tari-tarian, lukisan, patung, dan perhiasan. Nilai yang ketiga yaitu adalah nilai moral, yaitu nilai yang bersumber dari unsur kehendak atau karsa atau etika. Contohnya yaitu adalah norma dalam masyarakat, larangan, aturan, dan adat istiadat. Yang keempat adalah nilai keagamaan, yaitu nilai yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya adalah ritual keagamaan. Selanjutnya adalah nilai sosial berdasarkan ciri-cirinya. Ada nilai dominan dan ada nilai yang telah mendarah daging. Nilai dominan yaitu nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai yang lain. Banyak faktor yang menjadikan nilai tersebut dominan. Yang pertama adalah banyaknya orang yang menganut nilai tersebut. Contohnya, sebagian masyarakat menghendaki perubahan ke arah perbaikan atau reformasi di segala bidang kehidupan, baik di politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Faktor yang kedua yaitu adalah berapa lama nilai tersebut dianut atau digunakan. Contohnya, sejak dulu sampai sekarang terdapat tradisi sekaten di Surakarta dan Yogyakarta dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah tinggi rendahnya usaha untuk melakukan nilai tersebut. Contohnya yaitu adalah ibadah haji yang merupakan kewajiban bagi semua umat muslim yang mampu. Oleh karena itu, umat Islam berusaha untuk dapat melakukan ibadah tersebut. Yang keempat adalah prestis atau kebanggaan orang dalam menggunakan nilai di masyarakat. Contohnya seperti orang yang memiliki mobil mewah atau orang yang menggunakan barang-barang bermerek terkenal. Ia akan merasa memiliki kebanggaan tersendiri. Nilai berdasarkan ciri-ciri yang kedua adalah nilai yang mendarah daging. Nilai ini sudah menjadi kebiasaan dan apabila tidak melakukan, ia akan merasa malu dan bersalah. Contohnya, orang yang melihat orang lain tertimpa musibah, ia pasti akan merasa ingin menolong. Yang kedua yaitu kepala keluarga yang tidak mampu menafkahi keluarganya akan merasa tidak bertanggung jawab kepada keluarganya. Yang ketiga, prajurit yang kalah berperang, ia akan merasa gagal menjadi prajurit yang baik. Selanjutnya adalah ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama yaitu diterapkan melalui proses interaksi antar manusia secara intensif dan tidak dibawa sejak lahir. Yang kedua, disebarluaskan melalui proses sosialisasi, enkulturasi, dan difusi. Contohnya, nilai menghargai persahabatan akan dipelajari anak dari pergaulan dengan teman-teman sekolah maupun di luar sekolah. Yang ketiga, yaitu adalah berukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi suatu kebutuhan-kebutuhan nasional. Contohnya, pada nilai menghargai antrian.
menjadi ukuran ketertiban seseorang sekaligus menjadi aturan yang wajib diikuti. Yang keempat, berbeda-beda pada setiap kelompok manusia. Contohnya, masyarakat Eropa sangat menghargai waktu sehingga sulit untuk memberi toleransi kepada keterlambatan. Sedangkan masyarakat Indonesia, keterlambatan masih bisa ditoleransi dalam jangka waktu tertentu. Ciri yang kelima yaitu mempunyai sesuatu dampak yang berbeda-beda terhadap tindakan manusia. Contohnya, pada nilai yang mengutamakan uang di atas segalanya akan membuat orang mencari uang sebanyak-banyaknya. Tetapi, nilai kebahagiaan yang dianggap lebih penting dari segalanya akan membuat seseorang mengutamakan hubungan yang baik dengan sesama. Kemudian, ciri yang keenam adalah bisa mengetahui kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Contohnya, nilai yang mengutamakan suatu kepentingan pribadi akan melahirkan individu yang egois dan kurang peduli dengan orang lain. Sedangkan nilai yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi akan membuat seseorang menjadi lebih peka secara sosial. Fungsi nilai-nilai sosial ada 6. Yang pertama, memotivasi manusia berpikir sesuai peran yang diharapkan. Yang kedua, mengarahkan masyarakat untuk berpikir dan bertingkah laku. Yang ketiga, sebagai pengawas, pembatas, dan pendorong perilaku masyarakat. Yang keempat, memberi harapan yang baik dan sikap bertanggung jawab. Yang kelima, sebagai alat solidaritas masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai penentu status sosial. Selanjutnya adalah mengenai pengertian norma. Norma adalah seperangkat aturan berupa perintah atau larangan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam norma. Macam-macam norma dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah norma berdasarkan daya pengikatnya, yang kedua adalah norma berdasarkan sumbernya. Norma berdasarkan daya pengikatnya dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah usage atau tata cara, yang kedua adalah folkways atau kebiasaan, yang ketiga adalah mores atau tata kelakuan, yang keempat adalah customs atau adat istiadat. Yang pertama adalah usage atau tata cara. Norma ini menunjukkan pada perbuatan yang sanksinya paling ringan. Pelanggaran terhadap norma ini biasanya hanya berupa celaan. Contoh dari norma ini adalah makan dengan tangan kanan. Yang kedua adalah folkways atau kebiasaan. Kebiasaan adalah cara yang dilakukan berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah customs atau adat istiadat. Adat istiadat merupakan peraturan tidak tertulis yang memiliki sanksi yang tegas. Contohnya adalah perceraian di salah satu masyarakat di Lampung yang dapat menyebabkan mereka dapat dikeluarkan dari anggota adat. Yang selanjutnya merupakan norma berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, norma dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah norma agama, yang kedua adalah norma kesopanan, yang ketiga adalah norma kesusilaan, dan yang keempat adalah norma hukum. Yang pertama adalah norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup berisi larangan-larangan, ajakan-ajakan, dan perintah-perintah yang berasal dari Tuhan dan bersifat mutlak. Pelaksanaan norma agama bersifat otonom, artinya bebas bagi setiap individu menurut dengan kepercayaan yang diyakininya. Contohnya adalah larangan memakan makanan haram bagi muslim. Adapun fungsi dari norma agama, yang pertama adalah norma agama berfungsi mengajak umat ke arah kebaikan. Yang kedua adalah norma agama berfungsi sebagai penyelamat baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, pada dasarnya norma agama diciptakan sebagai obat perdamaian bagi manusia. Yang keempat, norma agama berfungsi sebagai penopang dan pendorong manusia untuk produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kelima, norma agama sebagai pembentuk penganutnya makin peka terhadap masalah-masalah sosial seperti kemaksiatan, kemiskinan, keadilan, dan yang lainnya. Kepekaan ini juga mendorong untuk tidak bisa berdiam diri menyaksikan kebatilan yang merasuki sistem kehidupan yang ada. Yang kedua adalah norma kesopanan. Norma kesopanan adalah norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari.
Ciri-ciri dari norma kesopanan, yang pertama, norma kesopanan berasal dari pergaulan antar hubungan anggota masyarakat. Yang kedua, norma kesopanan bersifat lokal atau kedaerahan dan tidak berlaku di tempat lain. Yang ketiga, pelanggar norma kesopanan biasanya diberikan sanksi berupa celaan, kritikan, atau bahkan dikucilkan dari anggota masyarakat setempat. Adapun fungsi dari norma kesopanan, yang pertama adalah sebagai aturan, pedoman, dan tata cara dalam berperilaku dalam kelompok masyarakat. Yang kedua, norma kesopanan berfungsi untuk menciptakan suasana yang selaras dalam sebuah kelompok masyarakat. Yang ketiga, membatasi seseorang berperilaku di luar batas kesopanan pada umumnya. Dan yang keempat, norma kesopanan berfungsi untuk belajar menghargai diri sendiri. Yang ketiga adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari suara hati nurani manusia. Dengan menaati norma kesusilaan, seseorang dapat terlatih untuk membedakan hal yang baik dan hal yang buruk. Contoh dari norma kesusilaan adalah jujur dalam ucapan dan meminta maaf saat berbuat kesalahan. Adapun ciri-ciri dari norma kesusilaan, yang pertama adalah norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Yang kedua, norma kesusilaan sifatnya lokal dalam suatu masyarakat tertentu. Yang ketiga, mereka yang melanggar norma kesusilaan akan mendapatkan sanksi yang bersifat individu, yaitu dikucilkan dari masyarakat dan rasa malu bagi pelanggarnya. Yang selanjutnya adalah fungsi dari norma kesusilaan. Yang pertama adalah untuk menetapkan perilaku baik dan buruk. Yang kedua, sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, sebagai standar tingkah laku dalam kelompok masyarakat. Dan yang keempat adalah sebagai pengikat dan pemberi batasan. Yang keempat adalah norma hukum. Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan antar masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara. Adapun ciri-ciri dari norma hukum, yang pertama, terdapat aturan-aturan yang berhubungan dengan tingkah laku dalam pergaulan hidup manusia. Yang kedua, norma hukum diciptakan oleh badan-badan resmi negara yang berwenang. Yang ketiga, peraturan tersebut mempunyai sifat yang mengatur dan memaksa. Yang keempat, pelanggar akan dikenai sanksi yang tegas dan memaksa. Adapun contoh dari norma hukum adalah yang pertama peraturan lalu lintas, yang kedua KUH pidana, yang ketiga hukum tata negara, dan yang keempat peraturan sekolah. Adapun fungsi dari norma hukum, yang pertama untuk membentuk kehidupan bernegara yang aman dan tentram, yang kedua untuk membentuk suatu masyarakat yang tertib akan adanya peraturan, yang ketiga untuk membatasi perilaku manusia supaya tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Yang keempat, berfungsi untuk menegakkan keadilan, dan banyak fungsi norma hukum yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ika Aprilia Purwati, akan menjelaskan tentang perbedaan nilai dan norma. Nilai lebih dahulu tercipta dibandingkan dengan norma. Norma muncul setelah adanya nilai dan berfungsi untuk mengikat pelaksanaan nilai. Nilai bersifat implisit atau tersamar atau tersirat. Sedangkan sifat norma adalah eksplisit, nyata, tegas, dan jelas. Nilai belum dilengkapi dengan sanksi, tetapi pelanggar norma akan memperoleh sanksi tertentu. Tidak ada nilai yang tertulis. Sebaliknya, norma bisa berwujud tertulis dan tidak tertulis. Nilai berfungsi sebagai pedoman seseorang dalam bermasyarakat. Di sisi lain, norma berguna sebagai aturan yang ada di suatu kelompok masyarakat. Berikutnya adalah pengendalian sosial. Pengendalian sosial merupakan cara, metode, proses, dan langkah-langkah secara terencana ataupun tidak yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok yang menyelisihi norma umum masyarakat atau suatu kelompok tertentu. Pengendalian sosial dikelompokkan berdasarkan 3 hal. Yang pertama, berdasarkan sifat. Pengendalian sosial berdasarkan sifat dibagi menjadi 3. Yang pertama, tindakan preventif. Yang kedua, tindakan represif bersifat aktif. Dan yang ketiga, tindakan kuratif. Contoh dari tindakan preventif adalah guru yang menasihati seorang murid agar tidak terlambat ke sekolah. Karena tindakan preventif merupakan pengendalian sosial yang memiliki tujuan untuk mencegah. Tindakan represif memiliki contoh seperti sanksi skorsing atau sanksi terhadap seorang siswa yang melakukan suatu kesalahan. Pengendalian sosial dengan tindakan represif
bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran. Lalu yang ketiga adalah tindakan kuratif. Tindakan kuratif memiliki contoh seperti saat seorang guru menegur dan menasihati siswanya yang melakukan perbuatan curang saat ujian. Hal ini merupakan bentuk dari pengendalian sosial bersifat kuratif karena pengendalian sosial bersifat kuratif dilakukan saat terjadinya penyimpangan sosial. Lalu pada jenis yang kedua terdapat pengendalian sosial berdasarkan cara atau perlakuan pengendalian sosial. Dalam hal ini ada jenis yang pertama tindakan persuasif, yaitu pengendalian sosial yang dilakukan tanpa kekerasan, misalkan melalui cara mengajak, menasihati, atau membimbing. Dan contoh dari tindakan persuasif sendiri memiliki dua contoh. Yang pertama adalah pengendalian sosial dengan tindakan persuasif melalui lisan, contohnya dengan menasihati dan mengajak untuk menaati norma-norma yang berlaku. Lalu yang kedua ada juga cara pengendalian sosial bersifat persuasif dengan cara simbolik, yaitu contohnya seperti pemerintah daerah menghimbau masyarakat agar menjaga kebersihan lingkungan. Cara yang dilakukan pemerintah daerah ini dengan memasang spanduk di tempat tertentu yang dapat dibaca oleh masyarakat. Berdasarkan cara pengendalian sosial yang selanjutnya terdapat tindakan koersif. Apa itu tindakan koersif? Tindakan koersif merupakan pengendalian sosial yang dilakukan dengan cara pemaksaan. Dalam hal ini diwujudkan dengan pemberian sanksi atau hukuman sesuai dengan kadar penyimpangannya. Lalu terdapat pengendalian sosial berdasarkan pelaku pengendalian sosial. Yang pertama adalah pengendalian pribadi, yaitu pengaruh yang datang dari orang ataupun tokoh tertentu yang dijadikan panutan. Pengaruh ini dapat bersifat positif maupun negatif. Yang kedua terdapat pengendalian institusional, yaitu pengaruh yang ditimbulkan dari adanya suatu institusi atau lembaga. Pola perilaku lembaga tersebut tidak hanya mengawasi para anggota saja, tetapi juga mengawasi dan memberikan pengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar lembaga tersebut berada. Lalu yang ketiga adalah pengendalian resmi, yaitu pengendalian yang dilakukan oleh lembaga resmi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan sanksi yang jelas dan mengikat. Lalu yang terakhir ada pengendalian tidak resmi, yaitu pengendalian atau pengawasan sosial yang dilakukan tanpa rumusan, aturan yang jelas, atau tanpa sanksi hukum yang tegas. Yang terakhir adalah bentuk-bentuk pengendalian sosial. Pertama terdapat gosip, yang mana merupakan contoh dari pengendalian sosial yang tidak resmi. Karena gosip yang diistilahkan juga sebagai desas-desus merupakan kegiatan memperbincangkan suatu hal yang negatif pada diri seseorang atau kelompok tanpa data yang valid dan bukan dilakukan oleh suatu lembaga yang resmi. Lalu kedua terdapat sanksi dan teguran. Sanksi dan teguran memiliki kaitan yang erat dengan pengendalian sosial. Teguran yang merupakan suatu peringatan yang diberikan kepada seseorang maupun kelompok yang melanggar etika dan budaya sekitar dapat dilakukan oleh lembaga secara resmi maupun non resmi, lewat orang maupun lewat suatu kelompok. Lalu bentuk pengendalian yang ketiga adalah melalui pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar bentuk pengendalian sosial yang dilakukan untuk menjaga seseorang dalam memahami etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu yang terakhir adalah bentuk pengendalian sosial lewat petuah agama. Petuah agama merupakan hubungan yang baik dapat dibina dengan cara menjalankan segala perintah Tuhan dan sekaligus menjauhi segala larangannya. Melalui petuah agama, masyarakat dapat diingatkan dan dapat diberikan peringatan atas apa saja yang menjadi norma umum di masyarakat dan apa saja yang dikategorikan sebagai suatu pelanggaran.